Perkenalkan, nama saya Arya Fajar Nugroho dengan NIM C2C023148. Ya, di sini akan menerangkan perancangan aplikasi kasir dan pemanasan mandiri berbasis Agile. Selanjutnya, mengenal aplikasi kami. Kasir mandiri adalah aplikasi kasir dan pemasaran mandiri yang dirancang dengan metodologi Agile. Solusi ini memungkinkan transaksi cepat, akurat, dan fleksibel untuk bisnis Anda. Masalah yang diselesaikan. Bisnis retail dan restoran menghadapi tantangan serius, antrian panjang di kasir tradisional yang membuat pelanggan frustasi. Kesalahan catatan manual dalam transaksi yang merugikan bisnis, serta kurangnya fleksibilitas pemesanan bagi pelanggan. Masalah-masalah ini menghambat efisiensi operasional dan menurunkan kepuasan pelanggan. Target user. Aplikasi kasir mandiri dirancang untuk melayani 3 segmen pengguna utama. Yang pertama, pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan sistem kasir modern dan efisien untuk operasional bisnis. Yang kedua, pelanggan restoran dan kafe yang menginginkan kemudahan pemasaran mandiri tanpa antrian panjang. Yang ketiga, kasir dan staf operasional toko yang memerlukan aplikasi cepat, akurat, dan mudah digunakan sehari-hari. Tujuan aplikasi kasir mandiri dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, mempercepat proses transaksi dan pemesanan sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama di antrian kasir. Yang kedua, meningkatkan akurasi pencatatan penjualan dengan mengurangi kesalahan input manual dalam setiap transaksi. Yang ketiga, memberikan kemudahan pemesanan mandiri bagi pelanggan dan mendukung manajemen data penjualan secara real time. Pembagian peran Scrum. Project Owner menentukan prioritas backlog, Scrum Master fasilitas proses Scrum, Development Team mengembangkan fitur aplikasi. Slide selanjutnya, Product Owner. Tanggung jawab utama Product Owner yang pertama, menentukan prioritas backlog produk, menyampaikan visi produk kepada tim. Yang ketiga, memilih fitur utama untuk sprint berikutnya. Yang keempat, menjadi penghubung antara stakeholder dan tim pengembang. Scrum Master. Tanggung jawab Scrum Master adalah fasilitator proses Scrum, mengatasi hambatan tim dan memastikan kelancaran workflow. Contoh keputusan menjadwalkan daily Scrum, menyelesaikan kendala teknis dan non-teknis tim. Development Team. Tanggung jawab mengembangkan fitur aplikasi, melakukan estimasi story point, dan berkolaborasi secara teknis. Contoh, keputusan menentukan cara teknis implementasi fitur kasir dan pemesanan mandiri. Sprint Planning Overview. Backlog menjadi 2 sprint utama. Yang pertama, sprint goal. Setiap sprint memiliki tujuan spesifikasi yang harus dicapai tim dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, pemilihan fitur. Prioritas fitur dipilih berdasarkan nilai bisnis dan kebutuhan pengguna. Sprint pertama detail. Sprint goal menyelesaikan fitur kasir dan pemesanan mandiri awal. Fitur transaksi kasir, input order mandiri, laporan penjualan sederhana, prioritas MVP untuk fungsi inti aplikasi. Fitur total MVP 3 fitur, total story point 30 ini. Sprint 2 detail. Sprint goal menambahkan fitur laporan lengkap dan integrasi pembayaran digital untuk meningkatkan fungsionalitas dan user experience. Laporan dan e-wallet 3 fitur, total story point 25 SP. Daily Scrum seri pertama, setup environment, desain UI kasir. Yang kedua, coding fitur input order mandiri. Yang ketiga, ketidakjelasan spesifikasi input tambahan. Konfirmasi requirement dengan PO. Ya, daily Scrum hari kedua, implementasi from input order dan validasi. Yang kedua, testing fungsi input dan perbaikan bug. Yang ketiga, bug integrasi database ditemukan. Yang keempat, alokasi developer backend untuk debugging. Daily Scrum hari ketiga, debugging dan perbaikan from order. Yang kedua, pengembangan fitur laporan. Yang keempat, jadwal overtime ringan. Yang ketiga, keterbatasan waktu meeting mendadak. Perubahan requirement di tengah sprint. Perbandingan requirement awal dan baru. Yang pertama, awal, fitur laporan sederhana tanpa filter, menambahkan data penjelasan dasar. Yang baru, permintaan laporan dengan filter tanggal dan kategori dimasukkan sprint berikutnya.
Sprint review, evaluasi hasil sprint untuk mengukur pencapaian dan pengumpulan feedback. Yang pertama, fitur selesai transaksi, kasir berfungsi penuh, input order mandiri, dan laporan penjualan sederhana tersedia. Yang kedua, fitur belum selesai, laporan dengan filter tanggal dan kategori, serta integrasi pembayaran digital masuk backlog. Yang ketiga, feedback user, aplikasi mudah digunakan dan intuitif, namun laporan fitur-fitur filter yang lebih lengkap. Sprint retrospektif, refleksi sistem setelah sprint untuk perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, apa yang berjalan baik, komunikasi tim efektif, daily scrum membantu koordinasi antar anggota tim. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki, dokumentasi requirement lebih rinci, manajemen waktu lebih ketat. Yang ketiga, rencana perbaikan, buat template dokumentasi standar dan alokasikan buffer waktu dalam sprint. Evaluasi solusi, agile memungkinkan penyesuaian cepat sesuai feedback user dan kebutuhan pasar. Prioritas backlog fokus pada fitur inti yang berdampak langsung pada pengguna. Self ordering mengurangi antrian dan beban kasir secara signifikan. Rapor real time mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.